Perkenalkan, nama saya Ahmad Gedavi, NIM 187. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persaingan pasar tidak sempurna dan pasar tenaga kerja. Apa itu persaingan tidak sempurna? Pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang di dalamnya terdapat sedikit penjual dan memiliki banyak konsumen. Barang atau jasa yang ditawarkan merupakan barang heterogen, sehingga pihak yang menentukan harga barang adalah si penjual. Hal ini menjadikan tidak sempurna karena hal ini dianggap tidak adil. Pasar persaingan tidak sempurna juga memiliki ciri-ciri pokok, antara lain terdapat sedikit penjual dan banyak konsumen. Harga ditentukan oleh si penjual. Sulitnya penjual baru untuk masuk ke dalam market. Dalam persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pasar monopoli. Pasar ini hanya ada penjual dan sebagai penentu harga karena tidak ada yang menyaingi. Contohnya seperti PLN, PDAM, dan lain-lain. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah barang yang sama atau sejenis. Contohnya yaitu air mineral dan lain-lain. Pasar monopolistis. Pasar monopolistis ini berisi beberapa produsen dengan jenis barang yang sama tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya yaitu sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan salah satu jenis pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini merupakan para pencari kerja, sedangkan sebagai pembelinya adalah orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Fungsi pasar tenaga kerja yaitu sebagai sarana penyaluran tenaga kerja, sebagai sarana pendapatan informasi tentang ketenaga kerjaan, sebagai sarana pertemuan antara pencari kerja dan pencari tenaga kerja. Jenis-jenis pasar tenaga kerja yang pertama adalah pasar tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang harus dididik dan dilatih untuk bekerja seperti dokter, akuntan, guru, dan lain-lain. Adapun tenaga kerja yang tidak terlatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan dulu sebelum bekerja, seperti montir, sopir, koki, dan yang kedua yaitu pasar tenaga kerja utama dan biasa. Ciri-ciri pasar tenaga kerja utama terjadi pada lingkungan perusahaan besar, manajemen perusahaan yang baik, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan sangat tinggi. Ciri-ciri tenaga kerja biasa yaitu terjadi pada lingkungan yang biasa, perusahaan kecil, manajemen perusahaan kurang baik. Yang ketiga yaitu pasar tenaga kerja intern dan ekstern, yaitu pasar yang mendahulukan para pegawai yang sudah ada untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu pasar tenaga kerja dalam dan luar negeri, yaitu pasar tenaga kerja dalam negeri yaitu pasar tenaga yang ada di dalam negeri, dan pasar tenaga luar negeri yaitu pasar tenaga yang bekerja di luar negeri. Pasar tenaga kerja persaingan sempurna yaitu pasar tenaga kerja persaingan sempurna terdapat banyak sekali perusahaan. Oleh karena itu para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perseorangan pada perusahaan yang diinginkan. Pasar tenaga kerja monopoli berbeda dengan pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Pada pasar ini seluruh tenaga kerja
bersatu menyatukan kekuatan dan kepentingan untuk bergabung dalam serikat pekerjaan atau serikat buruh. Pasar tenaga kerja monopsoni terjadi jika di suatu wilayah tertentu hanya ada satu perusahaan yang bersedia meminta tenaga kerja, sedangkan para tenaga kerja tidak mempunyai organisasi seperti serikat pekerja. 8. Pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Pasar tenaga kerja monopoli bilateral terjadi jika terdapat dua kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan pertama berasal dari tenaga kerja yang bersatu dalam serikat kerja, dan yang kedua berasal dari perusahaan yang satu-satunya perusahaan yang memakai tenaga kerja. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana kalau suatu negara kekurangan tenaga kerja, yaitu pastinya negara tersebut akan kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga negara akan mengimpor tenaga kerja dari luar untuk menggantikan posisi tersebut. Lalu hal tersebut akan mempengaruhi sistem ekonomi dan perkembangan di negara tersebut.